Lah terus itu tahunnya itu malamnya Mas Aryo, saya habis nerapi pakai energi malamnya itu baunya amis gitu. Saya ini kayak baunya kayak amis darah gitu untuk ngeruat gitu loh. Ya. Ngeruat Murwokala gitu. Dan ini bisa Mbak, ini sebenarnya ini sudah banyak yang ini yang dimakan dari mau jadi tumbal healing, energi nggih, terus ruwate niku kula selama 40 hari jangan menerima makanan dari dia kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Just Bloko Mystery Channel bareng saya Aryo Kundo. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video kami, yang selalu support. Semoga kalian semua dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Kali ini kita mendatangi seorang praktisi spiritual dan juga praktisi terapis yang ada di Sanggar Sangkan Mas Tri. Kali ini narasumber kita yang mempunyai pengalaman misteri dalam proses penyembuhan pasien. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita sapa Mas Tri Sangkanparan. Selamat malam Mas Tri Sangkanparan, wilujeng dalu. Selamat malam rahayu Mas Aryo. Rahayu. Seperti apa Mas Tri cerita kisah misteri Mas Tri di saat Mas Tri menyembuhkan seorang pasien yang ternyata pasien tersebut bukan penyakit medis namun penyakit non medis. Ya Mas Aryo. Perkenalkan diri Mas Tri. Mas Tri ini juga seorang terapis, namun sehari-harinya Mas Tri seorang kontraktor atau bermain di bidang properti. Silahkan Mas Tri langsung ceritakan pada pemirsa Just Bloko Misteri. Sugeng dalu rahayu. Perkenalkan saya Tri, bisa yang manggil Mas Tri Sangkan atau Mas Tri Sangkanparan. Saya sebenarnya itu terapi niku hanya malam. Kalau siang saya di proyek. Kalau malam itu kan suka melek, dan ya biar meleknya bermanfaat saya terapinya kalau malam. Itu pun enggak saya buka label, cuma kedok tular saja. Tapi yang datang adalah malah yang jauh-jauh Mas. Dari mana-mana ya? Iya, malah yang mungkin jauh. juga promo di sosmed, di Facebook, di Instagram, atau memang cukup kedok tular dari pasien satu ke pasien lain untuk datang ke terapi ini Mas Tri? Baru kedok tular Mas, belum itu ke sosmed, belum. Dan saya garis bawahi ya Mas Aryo. Iya. Saya itu enggak bisa apa-apa. Yang nyembuhin itu semua itu Gusti Allah. Saya hanya berikhtiar, saya hanya sebagai selang. Hanya mencoba jadi orang yang bermanfaat gitu Mas Aryo. Iya. Selain pijat tradisional, Mas Tri juga menguasai kiropraksi ya. Iya. Yang sekarang saat ini baru viral di sosmed maupun di media-media lain. Terapi dengan basic kiropraksi atau kretek gitu. Iya. Selain kiropraksi, Mas Tri juga mempelajari atau melaksanakan terapi dengan metode hipnoterapi dan juga bekam. Iya. Oke Mas Tri, cerita yang pasien Mas Tri waktu itu, pasien yang menjadi tumbal persugihan Iya, atau ada. yang istilahnya penyakit bukan penyakit medis lah. Iya. Seperti apa ceritanya Mas Tri? Langsung saja kita simak bersama-sama. Gini Mas Aryo, penyakit itu dibagi menjadi 3 kalau saya. Fisikis, mental, dan energi. Nah itu biasanya orang itu malah itu pikirannya yang sakit. Kalau energi dari aura itu cuma 10%, yang pikiran itu malah 70%, yang lainnya 20% itu. Nah kebanyakan orang itu nggak tahu menyadari kalau sakit itu sebenarnya dari pikiran gitu loh Mas Aryo. Ya. Kebanyakan pasien-pasien itu dalam perjalanan itu saya hampir 10 tahun itu kebanyakan itu. Makanya saya pakai hipnoterapi itu penyembuhannya. Ya.
pakai energi juga itu. Lah sarung bel itu udah lama. Pernah juga saya punya pasien, katanya itu dijejeli mori gitu loh Mas. Dia itu usaha dagang. Usaha dagang. Iya. Itu pernah dapat itu dijejeli mori, saya itu pakai energi, pakai anu, ternyata ya normal itu ternyata itu pikirannya itu. Saya hipnoterapi, ternyata itu radang tenggorokan. Karena dia menditnya kejawen, jadi dia kecari paranormal. Kan kalau ke dokter ahlinya pasti ya ke dokter medis, kalau kejawen pasti dijawab kayak gitu loh Mas Arya. Ya ternyata itu saya iakan, saya kasih itu kunir wijoyo itu loh. Jamu kunir itu karena saya tanamkan kunir wijoyo, dia biar mendit. Akhirnya ya saya bekap energi pakai jamunya herbal. Kalau sini saya pasti saya suruh yang herbal. Jadi solusi sehat kurang obat. Kalau sini mesti tak saran kayak gitu. Begitu pernah ada juga. Kalau cuma itu sakit pinggang itu pakai kretek. Ya, kiropraksi itu. Iya, kiropraksi itu. Terus kaki panjang sebelah itu. Nah, pernah juga ada pasien ini yang agak janggal Mas Arya. Saya pernah teknik bekam. Orangnya itu kesini itu kayak enggong, kayak robot gitu. Iya. Nggak tahu apa-apa, mau ngomong nggak bisa, tapi jalan normal. Kosong gitu ya? Iya, kosong. Saya bekam, ada perkembangan. Terus balik lagi, ada perkembangan, tak kiro genti. Habis saya kiro, terus saya energi. Lah itu Mas Arya. Terasanya di situ. Terasanya di situ. Ini kok biasanya itu terapi ke sini itu paling 2 kali sembuh. Iya. Ini saya pakai energi juga. Kok ada gimana gitu loh, perasaan rasanya sama mengkorok saya. Itu saya energi. Saya nggak punya pikiran apa-apa, kalau saya kan positif thinking itu. Kan pedoman itu tadi, penyakit itu. Lah terus itu tahunnya itu malamnya Mas Arya. Saya habis nerapi pakai energi malamnya itu baunya amis gitu Mas Arya. Saya ini kayak baunya kayak amis darah gitu. Di semua ruangan tempat ini atau di? Ya saya merasakan itu, tapi saya nggak tanya keluarga, saya nggak tak gubris kayak gitu. Terus saya keluar itu pohon itu gerak-gerak sendiri nih. Iya. Baunya saya amis kayak darah, deket banget. Saya lihat ke atas gini, orang gede banget gini Mas Arya, melet gini. Saya itu cuma sak denggule Mas Arya, gede banget, kayak gendruwo. Kalau gendruwo kan nggak bau, nggak berbulu. Itu nggak berbulu, karena ini hijau, mata ini melongo, ama itu ini merinding ini Mas Arya. Saya bilang, apa ini yang namanya buta hijau, saya gitu. Nah terus itu ya cuma lihat tok gini tok. Terus saya kan pakai itu sebisanya saya meditasi, saya terus ternyata ada itu hubungannya sama itu yang sakit saya itu, terapi itu ternyata. Terus dia ndelalah habis itu besoknya itu datang Mas Arya. Pasien tadi ya? Iya, datang pengennya kesini tapi bingung, kan belum bisa ngomong. Iya. Cuma bisanya nunjuk gitu kan itu. Ternyata historinya tak tanya keluarganya gitu gini. Ya ada hubungannya sama itu, dia mau ditumbalkan. Sama keluarganya? Sama saudaranya. Oh sama saudara. Iya, mau ditumbalkan. Itu kan kalau orang punya pesugihan Mas Arya. Iya. Biasanya itu dia itu cari tumbal tiap tahun gitu loh. Lah dia jadi target gitu Mas Arya. Karena dia itu bisa kena. Saya tanya-tanya historinya sama Mas Arya. Ya. Memang dia dibuat sakit dulu. Kalau dibuat sakit ekonominya kan lemah Mas Arya. Otomatis mau dibantu. Ya. Entah itu uang atau dikasih makanan. Dia kan kena terus. Jadi dia mau melepaskan susah.
kan udah makan pemberian dari dia, entah itu uangnya atau makanannya gitu Mas Aryo. Lah terus sini keluarganya bingung, kasihan, bingung lah ini gimana gitu. Terus saya ya sing sabar, istighfar, banyak istighfar dulu saya gitu toh. Besok kesini lagi nanti saya patrap dulu itu carian. Malamnya patrap dapat kayak itu untuk ngeruat gitu loh Mas. Ya. Ngeruat murwakala gitu. Dan ini bisa Mbak, ini sebenarnya ini sudah banyak yang ini yang dimakan dari mau jadi tumbal. Dia bingung. Lah gimana Mas? Nggih, sing sabar nek dereng ditiwancine rak mboten kepundhut. Dadine anu Mas, kula ruwat. Ya. Nggih healing, bahasane energi nggih healing, kula energi nggih. Terus kula ruwat. Ruwate niku kula selama 40 hari. Jangan menerima makanan dari dia kalau dari saya. Jangan menerima makanan apapun dari dia, entah uang apa-apa, saya akan stop. Saya stop sama dia, tak suruh puasa. Ya. Maksudnya puasa itu biar yang telah dimakan, biar detox, biar keluar bersih itu loh Mas Aryo. Biar normal kembali. Iya, biar normal, biar resik lagi yang dari itu bisa keluar. Terus sudah puasa, udah nggak menerima dari dia kan tinggal hubungannya sama yang ini kan anu nggak bisa, udah bersih. Tak minta ke istighfar sama Allah, Gusti Allah niku. Terus dia nemoni saya lagi. Dia kan caranya kesulitan, ada bentengnya gitu loh, nggak bisa deket menggoda. Memang habis itu perkembangannya bagus Mas Andro. Dia gerakannya biasanya minta minum gitu, ini konslet. Minta minum kleru mandi gitu. Keluarganya dikasih mandi nesu keplak emosian. Ternyata minum. Pas itu ada itu gerakan udah bisa. Ngomong belum bisa. Nah, pas proses selama 40 hari ini prosesnya itu dalam kesembuhannya itu lucu-lucu. Ngomongnya nggak bisa, habis itu bisa ngomong tapi kayak abot gitu. Ya. Nah udah dapet itu hampir 3 minggu itu lebih bagus. Nah itu ini tak lanjut nanti dulu, ini yang teror ke saya dulu ya. Iya. Yang udah dapat 3 minggu, tinggal 1 minggu itu terornya ngeri Mas Aryo. Bukan ke sana yang diteror, ini kan nggak bisa, malah nerornya ke saya. Padahal baru itu saya terapi malah dapat teror itu. Karena dirasa Mas Tri ini menghalang-halangi ya. Iya. Menghalang-halangi karena menyembuhkan pasien tadi. Iya, mungkin dia marah, terornya ke saya. Itu suara itu di atas genteng itu luar gitu. Krotok kayak ada yang nyamuri gitu. Saya keluar, tadi saya bisa tidur, digoda terus. Saya enggak tidur dalam, saya di luar. Saya melek sama rokokan ngopi gitu. Oh ya, minum dulu Mas Aryo kopinya. Ya. Makasih Mas Tri. Saya itu di atas genteng itu, saya di Sydney. Saya meditasi di situ, datang makhluk itu Mas Aryo. Dia marah-marah di atas genteng itu. Tapi nggak wujud besar, tapi yang itu kan bisa membo-membo, wujudnya kecil, ya. Tapi kepalanya besar, kayak mau nerkam gitu, kayak buto bajang gitu. Itu sama. Tapi kalau orang umum mungkin nggak dengar ya, dia bilang, ojo ganggu urusaku gitu. Nah kan saya penting yang bermanfaat, saya yakin Gusti Allah saya buat karma baik pasti ditolong. Iya. Saya yakinnya itu. Nah itu saya berusaha sebisanya yang saya bisa. Saya usaha tani aman Mas Aryo. Habis itu ya itu perang energi dalam meditasi itu dia bisa pergi, dia udah aman. Tapi saya juga nggak bisa tidur, masih rokokan mikir gini di gazebo ini, di proyek Mas Aryo. Saya kan datangnya kesiangan itu, datangnya kesiangan itu, jagrak itu posisinya itu bakal Mas Aryo, jatuh. Saya dibel, Pak Tri ini jagraknya jatuh sama temboknya runtuh. Saya bingung, saya kesana, nek di logika nggak mungkin. Terus saya tak nengke, tak nepke, memang itu ngoda di situ. Sampai ganggu ke pekerjaan Mas? Iya, ngoda. Dia itu malah di pojokan gitu, malah nongkrong gitu.
di Penuhun nongkrong gitu, orang nggak lihat. Nongkrong gitu ya udah saya itu ikhtiari, udah bisa lagi. Udah atau saya tadi tak tungguin Mas kalau ada kerjaan yang itu penek-menek nih Mas. Iya. Saya nggak pergi, tak tungguin, saya takut nanti ada korban di anak buah saya. Iya. Nah, udah itu sudah toh tak pagerin itu. Sebisa saya tak pagerin, aman. Itu datang lagi. Itu pas saya di warung makan. Ya. Saya makan rolasan gitu Mas. Dia itu kayak ngeceh di pojokan gitu, lihat. Saya mau dari uang edan yang banyak orang. Iya. Saya cuma lirik-lirik gini, terus tak lanjut ke makannya. Terus saya minum gini sama tak pandeng gini Mas saya biasanya. Pergi lagi. Ini prosesnya mau yang ke sebulan, yang minggu habis minggu 3 aku ada aja. Nah itu kan delalah pas minggu terakhir niku nggih khas padha ngeten iki besok malam Selasa Kliwon niku. Kula kan rutinitas sama teman-teman itu penyelarasan semesta di itu Umbul Bangking gitu. Siap malam Selasa Kliwon. Iya, malam Selasa Kliwon, malam Jumat itu pasti ke sana. Ritual ya? Iya, itu untuk penyelarasan dengan alam Mas, enggak ada neko-neko. Saya berangkat jam 11. Jam 11 kan lewat jembatan, itu ada jembatan. Iya. Itu peringnya mentiong gini Mas. Kayak menghadang gitu ya? Iya. Itu menghadang dia gede dhuwur ya itu buntet di jembatan padahal besar loh Mas Aryo. Ya. 4 meter loh. Full dia Mas Aryo. Saya berhenti. Wah, bodoh nang kene genti. Saya sendiri itu padahal. Nih mengkorok lagi. Nah, terus itu saya cuma berdiri, diam. Ya udah. Tak nongkrongin, tak bisa lagi hilang. Saya lanjutkan lagi. Nah, dalam itu malah saya itu pas di itu meditasi air itu malah dapat pencerahan, ada suara itu untuk delalah. Di sana di Umbul itu ada orang yang memberitahu caranya gini itu. Ya, itu kan delalah saya pas itu saya beladek 3 hari. Kalau malam Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kemis Pang itu kan biasanya jumlah 40 kalau orang Jawa. Oh iya. Kalau orang Jawa kan lakunya itu ya. Saya kan juga 3 hari di sana dapat itu tunjuk untuk supaya memutus tumbal itu karma itu. Ya pulang terus saya ngubungi yang itu pasien saya, tak kasih tahu ini ruwatannya gini gitu. Dengan cara dia berbuat karma baik. Dia tak suruh sedekah sama syaratnya 7 rumah di sampingnya Mas Aryo. Iya. Itu diberitahu iya untuk memutus karma mau tumbal itu bisa pakai cara itu. Itu cupliannya tak bilang guys sedikit aja gitu. Iya. 7 rumah di samping-sampingnya itu dibilangi. Kalau saya mau jadikan tumbal gitu. Iya. Itu maksudnya untuk memutus karma energi itu. Selain itu puasa tadi itu terus sedekah tetangga-tetangga sama pas wetone itu tak suruh beli ikan suruh tak itu kan ikan mau dibunuh di pasar Ragu Mas Aryo. Itu kan tak suruh beli punya duit berapa nggak usah banyak-banyak kan menyelamatkan nyawa yang mau jadi tumbal itu. Iya. Itu dibeli ya udah pas tak suruh lepas ke di sungai itu. Nah pakai ritual Jawa, pakai ritual energi, pakai ritual religi agama, tak pakai semua tak gabung nggih. Nek dereng mestine dipundhut enggak nggih. Selamat yakin Gusti Allah nglindungi nek jenengan sih berbuat baik. Dadine dikasih karma baik itu dadine alhamdulillah saya kita malah sehat. Tapi selang berapa bulan atau tahun apanya pasien itu bisa agak sadar kembali sehat seperti semula? Belum bisa bicara tadi? Iya, belum ya, prosesnya itu tak lanjut lagi yang proses peningkatan kesembuhan tadi ya. Ini kan proses itu dapat itu ruwatan caranya gitu. Nah itu ada prosesnya lagi. Dia itu ngomong tapi nggak bisa itu tadi.
ngomong misalnya dia mau bilang nggak bisa misalnya ke sini belok sini no keliru ngomong nggak bisa ya dikeplak yang depan pakai motor itu kayak orang bisu gitu. Itu prosesnya lama kan, memang itu karena lamanya itu dari darah dagingnya itu udah makannya dari sana. Iya. Jadi ini sulit mas, bersihin itu di caranya yang udah dimakan itu biar bersih, nggak ada di tubuh itu kan sulit. Ini memang prosesnya lama. Dia misalnya dia orang kayak mungkin sampai Singapura ya nggak sembuh, wong hilang ingatan pada namanya istri anak lupa lah dia. Jadinya cuma nggak eling blas. Iya. Proses itu ya saya tetap pakai bekam itu sunnah Rasul di ini titik kepala ini cakra mahkota tak bekam juga terus tak iling ya pakai energi juga. Ada kesembuhan bicara agak bisa kayak orang stroke itu ini peningkatannya gitu. Terus normalnya itu hampir 3 bulan itu mas. Sakit normal kados biasa gerakannya sabut nyambut damai ini hampir 3 bulan. 1 bulan itu terus pertama kan 1 minggu terapi 2 kali. Ya. Habis niku ada peningkatan 1 minggu sekali. Terus tak tingkatkan lagi sampai 3 bulan itu alhamdulillah sehat. Sekarang terapi paling kalau pas capek apa 3 bulan main sini ngopi curhat. Alhamdulillah dia kerja. Sudah kerja normal. Pertama itu ya udah sehat gitu terus saya dipanggil lagi. Ceritanya nih. Saya diundang istrinya di rumahnya. Di rumahnya itu suruh bersihin juga. Wah ini caranya cleaning service ya bahasanya mas. Dinis ngapain dandani uang, dandani rumah, dandani apa-apa nih. Pokoknya jadi orang bermanfaat. Pasrah Gusti Allah ngoten mawon. Tapi biasanya kalau orang punya persugihan seperti itu mau mencari tumbal memang sebisa mungkin calon kurban itu tadi dikuasih. Iya gitu. Dikasih makanan supaya dimakan. Iya, triknya memang uang, gitu, dikasih itu. Jadi nih kalau dia uangnya yang mau dikasih itu sudah dijawab mantranya yang punya sugihan itu. Istilahnya kalau modern passwordnya sudah iya, gitu. Mau pinjam uang, ya jadi tumbal jadi ada mantranya gitu. Padahal orang gitu loh mas. Yang saya tahu itu biasanya itu maksimal cuma 9 tahun sampai 15 tahun. Mati kekayaannya itu. Pada misalnya 9 tahun Mas Aryo 9 tahun ya, padahal tumbal itu 1 tahun sekali misalnya ya. Kan itu cari tumbal 7 biasanya sampai 7 tahun. Iya kan dia menikmati 2 tahun dia sendiri, yang terakhir nanti kan dia mati juga, keluarganya habis, punya apa-apa tinggal dia sendiri, mau ngapa nih. Juga bondo rano gunane. Susah ranane itu dia baik juga. Lorong, buto hijau atau semuanya sama. Iya. Tuyul atau itu ya itu kayak yang ringan paling 9 tahun, misalnya yang rotok keras 15 tahun biasanya gitu. Kan itu ada yang itu misalnya tumbal itu ada yang darah, misalnya darah ini harus mati. Darah itu kecelakaan misalnya ada. Dengan tahun sering kecelakaan di perempatan itu dibasang mudah sekarang mas. Itu jane pengennya darah, entah mati entah bukan, ada kecelakaan des, ada yang dibuat sakit tapi di rumah yang dijadikan itu sampai itu tadi ada lagi yang galak keras itu langsung sek gitu, dia buat kesalahan langsung tes ngerti tahunya medis sakit jantung gitu ada. Jadi dari tingkat konsekuensinya dia yang minta, caranya pengen duitnya sak karung porong karung lebih keras lagi dia tumbalnya itu mintanya. Anunya gitu Mas Aryo. Tapi setelah persugihan buto hijau yang dengan tangani tadi neror tempatnya Mas Tri, pasien juga diteror enggak? Pasien ya diteror. Atau imbasnya ke yang punya, yang nyuruh? Pasien ya diter kan sudah saya pagari, rumah saya sudah. Kalau itu pasti imbasnya ke yang nyuruh. Itu nanti cari, kalau nggak ada ya keluarganya dia sendiri nanti kepepet. Itu kan ke yang caranya agak jauh saudara. Kalau dia nggak bisa mungkin bisa ke anak langsung ke istrinya, kepepetnya gitu. Kalau
biasanya kan keluar dulu, nanti kepepet nggak bisa ya harus itu keluarganya tetap itu Mas. Gini Mas Tri, Janjian kita gaib. kan sering dengar, sering lihat tontonan mungkin di layar televisi maupun di sosial media. Buto Ijo sendiri itu seperti apa gambarannya Mas? Buto Ijo itu ya yang saya lihat ya, mungkin setiap orang yang indigo yang ini beda-beda. Ya kayak buto-buto yang itu ya di Bali itu loh. Tapi agak keijo-ijoan gitu, matanya besar itu ya, cuma melet gitu. Kalau lidahnya? Iya, jauh gitu. Kalau gendruwo kan ada bulunya, kalau itu nggak ada bulunya, ya mendekal-mendekal kayak yang buto-buto leak Bali itu. Buto Ijo saya lihat begitu. Waktu neror Mas Tri itu, Mas Tri berhadapan itu visualnya seperti itu ya? Iya. Visualnya seperti, tapi kalau tarung kan bukan kasar ini. Tetap halus sih, saya kan patrap, halus sih gitu. Dan ini orang nggak tahu. Cuma mungkin ada yang dengar yang peka-peka aja itu der itu paling di atas genteng, mungkin itu perangnya gitu. Berisiko juga ya Mas? Iya. Mas ini ikhlas untuk membantu terapi, tapi kadangkala ada yang mengalami sakit yang tidak wajar, kayak bukan sakit medis tapi penyakit non medis yang mungkin imbas dari mau ditumbalkan, imbas dari makhluk lain, makhluk gaib yang mengganggu dan sebagainya. Resiko itu berimbas ke Mas Tri sendiri, bahkan mungkin keluarga pernah juga. Istri dengan yang buto itu kan? Iya, pernah. Itu saya nggak ada yang dodok-dodok. Saya pas keluar kan saya dipanggil, ada pasien gitu, pulangnya agak malam gitu loh. Dodok-dodok itu dikira saya pulang, dibuka istri saya nggak ada. Istri saya takut ditutup, tapi terus itu ada suara genteng pas kejadian itu loh. Tapi tetap ada ciri khasnya Mas Arya, baunya yang amis itu. Saya pulang cerita, berarti ini ganggu saya gitu. Kayak bau darah tadi? Iya, amis itu harus gitu Mas Arya. Ya sudah, konsekuensi jadi terapis gitu, yang penting yang bermanfaat sama saya, yakin sama Gusti Allah, semua minta ke Gusti Allah. Kalau itu makhluk ya Allah, saya minta ya ke Allah, pasti juga dijabai, dilindungi untuk kebaikan masyarakat saya gitu. Dan Mas Tri ini selain nerapi juga praktisi spiritual ya, sering puasa, sering laku spiritual. Iya, dari jadi paling tidak kan leluhur mungkin juga membantu. Betul Mas Arya. Memang dari mbah-mbah saya itu ya lihat langsung, mbah dulu suka gitu loh, makanya historinya ada keturunan ke situ ya? Iya, makanya saya itu tadi seneng gitu loh Mas, suka yang gitu-gitu. Intinya dalam hidup saya itu berbuat untuk yang lebih bermanfaat gitu Mas. Untuk membuat karma baik lah gitu. Oke Mas Tri, terima kasih sudah berbagi di channel Just Bloko Misteri tentang pengalaman Mas Tri sebagai terapis yang kadangkala ada sesuatu yang mistis, serangan teror-teror dari makhluk non fisik atau makhluk gaib yang mungkin itu suatu serangan dari orang yang mau menumbalkan. Kita kan nggak tahu ini yang kita sembuhkan itu normal memang penyakit medis atau penyakit non medis, kan yang penting Mas Tri ini kan menyembuhkan. Iya, intinya gitu. Jadi imbas seperti itu Mas Tri juga sudah punya istilahnya punya tameng ya, punya benteng terlebih dahulu sebelum ada serangan. Dan paling tidak karena Mas Tri niatnya ikhlas untuk menolong, kedua Mas Tri juga sering laku spiritual, paling tidak kepekaan tidak seperti orang-orang awam biasa kayak kita ini ya. Mungkin kebetulan gitu aja Mas, yang saya orang bodoh nggak bisa, mungkin itu. Terima kasih Mas Tri sudah berbagi di channel Just Bloko Misteri. Untuk teman-teman pemirsa setia Just Bloko Misteri, di obrolan misteri malam hari ini sengaja tim Just Bloko Misteri tidak berada di studio, namun datang langsung ke Padepokan Sanggar Sangkan Paran Terapi di rumahnya Mas Tri di daerah Sukoharjo.
Terima kasih teman-teman yang selalu menonton video-video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share yang banyak. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, tekan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita misteri kita selanjutnya. Salam misteri Jos Bloko Channel. Rahayu.